Jamaah Masjid Al-Ijtihad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syahadatul lati tunjina yawman la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini, hari Ahad atau hari Minggu, Pak? Ahad ya, bukan hari Minggu, bukan ya. Pada hari Ahad tanggal 7 Rajab yang bertepatan dengan tanggal 29 ya, bulan pertama dari tahun Masehi. Kita dipertemukan oleh Allah ba'da mamatina, setelah kita dimatikan oleh Allah semalam, yang hanya Allah yang bisa menghidupkan kita, hanya Allah yang bisa membukakan mata kita, hanya Allah yang membangkitkan tubuh kita, hanya Allah yang membawa jasad kita ke masjid ini sebagai orang yang mau sholat, bukan orang yang mau disolatkan. Hanya Allah yang menetapkan iman, hanya Allah yang mencurahkan hidayah, dan semua itu karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita fil akhirah. Falhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kehadiran kita untuk melaksanakan sholat subuh seperti ini adalah merupakan hajat asasiyah, adalah merupakan kebutuhan yang bukan sekedar primer, bukan sekedar kebutuhan pokok, tapi lebih dari primer, lebih dari pokok. Pokoknya pokok, primernya primer. Karena kebutuhan kita terhadap ibadah, kebutuhan kita terhadap iman ini sebagaimana yang dideskripsikan, digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala di abad ke-7 Hijriah, bahwasanya hajat kita, kebutuhan kita terhadap iman, hajat kita, kebutuhan kita terhadap ibadah, itu kata beliau lebih besar daripada hajat kita terhadap terbitnya matahari. Kalau dikatakan terbit matahari berarti bukan sekedar pagi. Kalau dikatakan terbit matahari berarti maksudnya itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa apalah guna kita ini hidup kalau Allah tidak memberikan iman. Apalah guna kita ini hidup kalau tidak dengan hidayah Allah. Apalah guna kita ini hidup kalau tidak untuk beribadah. Hidup tanpa iman hanyalah sekedar rangkaian hari yang akan mengantarkan kita kepada penyesalan-penyesalan.
Hidup tanpa ibadah itu bagaikan perjalanan hari yang akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan-kesengsaraan. Yang kesengsaraan tanpa iman itu tidak sekedar dirasakan dalam 70 tahun, tidak. Kesengsaraan karena hidup tanpa iman itu oleh Allah dan Rasulullah itu tidak digambarkan dalam bilangan waktu. Allah gambarkan bahwasanya kesengsaraan yang akan dialami, didapatkan, dirasakan, naudzubillah, oleh orang-orang yang hidup tanpa iman, meremehkan imannya, itu khalidina fiha, selamanya. Ya. Karena naudzubillah min dzalik, masuk neraka itu, ya, kita ini kan, ya mohon maaf kalau belok sedikit, banyak umat Islam itu kadang meremehkan neraka, ya, bahwa suka menghibur diri dengan hadis-hadis Nabi yang hadis ini sahih, betul, tapi tidak seperti itu maksudnya Nabi. Ya. Nabi itu mengatakan bahwasanya orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin minal iman, orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu kalau tidak khilaf pernah digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bagaikan sinar matahari yang masuk melalui pintu ventilasi udara. Biasanya kalau jam 7, jam 8 pagi Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, kadang kan ada yang lewat ventilasi udara yang terbang-terbang, yang kalau kita coba tangkap ternyata kata orang Bugis kadada, ya kan? Ya Pak ya? Ya kan? Bugis Banjar. Ya. Nah kalau ditangkap itu kan kadada lah. Tapi kalau ditengok, dilihat ada terbang-terbang. Tapi kalau ditangkap nggak bisa. Nah itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Ya, digambarkan seperti itu. Meskipun memang perdebatannya, ada yang mengatakan bahwa sebesar biji atom, ada lagi mengatakan lebih kecil daripada atom, nano apa segala, wallahu alam. Yang jelas dzarrah itu adalah benda yang sangat-sangat kecil, partikel atau molekul yang paling kecil yang pernah ada di muka bumi ini. Itulah dzarrah. Wah, kemudian alhamdulillah masih ada iman, masih ada la ilaha illallah, berarti tidak abadi di neraka. Ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan, ya Allah nggak apa-apa deh masuk neraka, ya selama ada iman insya Allah nggak kekal. Apalagi ditambah ada hadis Nabi mengatakan bahwa ketika pintu neraka, ketika penghuni neraka dikeluarkan, penghuni neraka paling terakhir dikeluarkan, lalu kemudian orang ini dikeluarkan dari neraka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada lagi makhluk yang masuk, tidak ada lagi makhluk yang keluar. Lalu orang ini dimasukkan ke dalam surga dan tidak ada lagi orang setelahnya masuk surga. Setelah dia masuk surga, pintu surga itu ditutup. Lalu kemudian diberikan, katanya Nabi, surga seluas bumi ini. Nah, kita kan suka menghibur, nggak apa-apa paling terakhir masuk surga, yang penting surganya itu seluas bumi, ya. Nabi itu kan ingin menggambarkan beda, kita menangkapnya dan mengeksplorasinya juga beda, ya. Sehingga kemudian eksplorasi dan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat ini membuat banyak di antara kita itu meremehkan agama, meremehkan ibadah, meremehkan iman. Sehingga apa yang terjadi? Kita itu suka standarnya standar-standar minimal. Yang penting sholat. Ya nggak berjamaah itu buatin nopo-nopo, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ya, itu kan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu, yang kalau sholat sendirian berdosa tapi sah. Mazhab Syafi'i sholat berjamaah itu fardu kifayah, sah, dan kalau sudah ada yang sholat di masjid gugur kewajiban. Ya, kita tidak memperdebatkan itu, tapi intinya banyak orang yang kemudian meremehkan ibadah-ibadah, meremehkan iman, dan tanpa sadar kita kemudian meremehkan ini, meremehkan itu, menganggap rendah ini, menganggap enteng itu. Prinsip iman kita dalam hidup ini kemudian melemah. Nah, kami ingin sampai pada satu kesepakatan bahwa
ketika misalnya ada seorang artis, ada seorang anak atau siapapun juga yang kemudian murtad, ya, keluar dari Islam, memeluk agama yang lain. Ketika mendengar orang murtad, kira-kira yang pertama kali muncul di kepala kita itu apa, Pak Ibu? Yang pertama kali muncul di kepala kita itu apa? Orang murtad itu kenapa? Kenapa dia bisa murtad? Yang pertama kali muncul di kepala kita itu apa, Pak? Ustaz. Biasanya orang, wah murtad lemah banget, ya, lemah banget imannya, ya. Apa istilah anak muda zaman now kalau menganggap remeh itu cemen, iman kok cemen, ya. Masa diganti dengan mie instan, masa diganti dengan beras mau imannya diganti. Ya. Kami pernah mendengarkan satu kajian bahwa ketika mendengarkan kata murtad, kata sang ustadz, itu salah satu sebabnya, dan ini harus diperhatikan dan merupakan warning, merupakan peringatan keras kepada para orang tua. Kalau ada seseorang itu murtad keluar dari Islam, salah satu sebabnya karena pendidikan orang tuanya, pendidikan agama di rumahnya itu lemah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, cenderung kepada agama, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada Islam. Sebagaimana fitrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-An'am di ayat 60-an atau 70-an, bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari agamanya. Falamma ra'al qamar, atau yang pertama itu falamma ra'al kaukab qala hadza rabbi, ini Tuhanku, bintang-bintang ini menyinari aku, bersinar, menuntun aku. Lalu kemudian hilang, lalu kemudian berganti melihat bulan, hadza rabbi, ini Tuhanku, hilang lagi, berganti lagi melihat matahari, hadza rabbi, hadza akbar. Tapi kemudian semuanya hilang, wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi ada zat yang menciptakan itu semua. Tempat wajahku ini ku kembalikan, tempat hatiku ini ku hadapkan, tempat hidupku ini ku serahkan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan fa wa abawahu, kedua orang tuanya, walaupun kita maknakan, walaupun kita representasikan secara kontekstual bahwasanya fa abawahu bukan sekedar orang tua tapi juga lingkungan, tapi makna dasar fa abawahu al aslu fihi, hukum dasarnya, makna dasarnya ayah dan ibu. Yuhawidani, yang membuatnya Yahudi, yumajjisan yunassirani, membuatnya Nasrani, au yumajjisani, atau membuatnya Majusi. Kalau seorang anak itu dibiarkan hidup sendirian, tidak ada rekan, tidak ada saudara, tidak ada makhluk lainnya, tidak ada manusia lainnya, dia tidak berinteraksi dengan manusia lainnya, insya Allah seperti Nabi Ibrahim, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu yang akan dia sebutkan. Tapi ada ini orang tua, ada bapak ibunya yang seharusnya menjaga tauhidnya, seharusnya membimbing dan mengawal fitrahnya. Yuhawidani, karena orang tuanya mungkin tidak paham tentang agama, mungkin karena memang sudah meremehkan agama, mungkin tidak terlalu memandang penting pendidikan agama, tanpa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, yuhawidani, membiarkan anaknya hidup ala Yahudi, au yunassirani, hidup atau ala Nasrani, au yumajjisani, hidup ala Majusi. Ya. Sadar nggak sadar? Ya. Banyak orang tua yang seperti itu, Pak. Kami pernah, ya, di Balikpapan itu kami sedikit memberikan informasi bahwa kami itu di Komisi Fatwa MUI Balikpapan itu periode lalu. Ya mohon maaf ya, periode lalu, periode ini kami tidak di MUI Balikpapan lagi, ya.
Jadi kami pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang ibu di perumahan Wika, kalau tidak khilaf, di Masjid As-Salam perumahan Wika Balikpapan. Ustadz, apa hukumnya kalau seorang anak itu marah sama bapaknya? Nah, kira-kira kalau bapak ditanya seperti itu, jawabannya apa, Pak? Pak, aku marah sama ibu. Kira-kira apa jawaban bapak? Ya, kami balik bertanya, Ibu, marah itu aksi atau reaksi? Sikap awal atau respon? Ibu itu menjawab, reaksi Ustadz. Respon Ustadz. Berarti ada yang memicunya? Ada Ustadz. Berarti ada aksi sebelumnya? Ada Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya. Ada Ustadz. Kalau begitu sebelum kita berbicara hukum anak marah sama orang tuanya, mohon maaf izinkan saya bertanya, Bu, apa sih kesalahan Bapak? Apa sih yang dilakukan Bapak? Kok sampai anaknya tega dan mau marah sama bapaknya? Nah, akhirnya ibu itu cerita, curhat. Ustadz, ya, dulu saat sekarang ini anak saya itu sudah besar, sudah punya anak. Lalu kemudian alhamdulillah anak saya itu sadar bahwa ternyata dia butuh agama, sadar kalau dia butuh iman, dia hijrah, alhamdulillah. Sekarang dia rajin ke masjid, sekarang dia rajin baca ke sholatnya. Cuman satu yang dia sesali, dan itu yang membuat dia marah sama ayahnya. Apa itu, Bu? Dia akhirnya teringat dan dia tersadar dan teringat bahwa ketika dia kecil, tangannya ini tidak pernah ditarik oleh bapaknya ke masjid. Tangannya tidak pernah dituntun oleh bapaknya ke masjid. Dan itu yang dia gugat kepada bapaknya. Ayah, kenapa dulu ketika saya kecil tangan saya ini tidak pernah ayah tuntun ke masjid? Kenapa ayah ke masjid sendirian lalu saya tidak dibawa? Marah dia. Karena ayahnya tidak mengenalkan agama kepada dia sejak dia kecil. Ya. Nah, makanya ya. Kalau dalam salah satu penyampaian Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, beliau mengatakan begini. Ini kontemplasi Pak ya, kontemplasi saja. Jadi yatim itu katanya, yatim itu ada 3 macam. Anak yatim itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama itu yatim biologis. Yatim biologis. Yang kedua itu yatim psikologis. Dan yang ketiga itu yatim ideologis. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu yatim biologis. Ini tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Ya, semua pasti mati. Apa lagunya itu, Pak? Orang kaya. Nggak tahu lagunya itu, Pak ya? Atau karena di masjid ya? Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat mati, dan sebagainya, semuanya mati. Illallah ta'alallahu azza wa jalla. Ya. Maka yatim biologis ini sudahlah, ya. Itu mungkin terkait dengan warisan, terkait dengan utang piutang dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada namanya yatim psikologis. Yatim psikologis ini adalah orang tua, anak yang punya orang tua. Ayahnya ada di depan mata, ibunya itu masih hidup, tapi kemudian wujuduhuma ka'adahima. Ya, wujuduhuma ka'adamiha. Mereka itu ada, tapi seakan-akan nggak ada. Ada secara fisik memenuhi hajat-hajat anaknya, kebutuhan sandangnya, kebutuhan papannya, kebutuhan pangannya, dan kebutuhan ada lagi satu, Pak. Kebutuhan primer kan sekarang ada 4 ya. Sandang, pangan, dan papan. Itu ketika bapak-bapak orang tua kami masih SD. Anak SD sekarang kebutuhan primernya itu ada 4. Sandang, pangan, dan pulsa. Pulsa, Pak. Anak zaman now nggak ada pulsa, Pak. Masya Allah, mati gaya, mati gaya, gitu. Ya,
Itu kalau nggak ada pulsa Pak, ya. Apa tempat favoritnya mahasiswa kita kalau tanggal tua? Tempat favoritnya apa Pak? Kafe. Ya, kafe Pak. Ya. Modal 5.000, pesan teh hangat tawar, duduk dah di situ 2 jam. Gitu. Ya. Nah, banyak orang tua itu yang memenuhi, ya. Semua hajat-hajat materialnya, semua hajat-hajat fisiknya dipenuhi. Tapi hajat yang lebih asasi daripada sekedar kebutuhan fisik material itu tidak dipenuhi. Banyak anak yang kemudian dia tidur dengan membawa amarah, karena sebelum dia tidur dia ditatap dengan kejengkelan oleh ibunya. Dia tidur dengan kemarahan karena sebelum dia tidur dia dimarahi oleh ayahnya. Lalu kemudian ayahnya tidak minta maaf. Lalu kemudian ibunya tidak mendampingi ke kamar. Itu yatim psikologis. Dia tidur dalam keadaan marah. Pernah terjadi di Balikpapan. Seorang anak suka mimpi buruk, suka menggigau. Orang tuanya kemudian bawa ke tukang ruqyah. Lalu kemudian tukang ruqyah itu menginterogasi, kata tukang ruqyahnya, ini mah nggak usah dibacain ayat Pak, ya, bukan di ruqyah ini. Ini anak menggigau 3 hari terakhir ini karena dia marah sama orang tuanya, dia jengkel sama orang tuanya. Jadi dia bawa kemarahannya, dia bawa kejengkelannya masuk ke dalam alam bawah sadarnya, ya. Lalu kemudian terbawa menjadi mimpi buruk dan menggigau. Sebentar malam, kata tukang ruqyahnya, bapak ibu kalau dia tidur, cium keningnya, bilangin selamat tidur, dampingi ke kamarnya, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Malamnya dilakukan katanya. Besoknya ditanya, gimana Pak ibu, masih mimpi buruk? Tidak Ustadz, alhamdulillah. Nah iya, ya. Itu mempengaruhi. Ada itu Pak, yatim psikologis. Ada. Ya. Apa yang terjadi? Anak itu cuek dengan orang tuanya, cuek dengan orang tuanya. Ya. Karena hajatnya itu, ya, dia kemudian memframing orang tuanya hanya pada kebutuhan-kebutuhan kapital. Jadi dia mengkapitalisasi orang tuanya itu hanya pada kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Siapa itu ayah? Ayah adalah pencari uang. Yang kalau aku butuh makan, aku butuh pakaian, aku butuh uang, yang muncul di kepalanya ayah. Ibu siapa? Ya ibu itu adalah pembantu ayah. Kalau aku susah minta duitnya sama ayah, aku lewat ibu. Ya. Karena rata-rata ayah itu kalau sudah dibujuk sama ibu, susah untuk menolak. Ya. Gitu. Kalau sudah ibunya Bi, anaknya tuh minta duit. Duit apa Mi lagi? Duit pengen belanja anak. Sudah kemarin Bi, malam ini malam Jumat loh. Berapa dia minta? Itu. Berapa dia minta? Sudah langsung itu. Ya. Saya juga nggak tahu itu Pak ya Bu ya. Kenapa kita ini kok suka kalau sudah dibilang malam Jumat itu ya langsung. Di mobil kemarin itu begitu juga obrolannya bapak-bapak, ya. Nah, ada ustadz bilang itu bapak-bapak kalau ibu-ibu bapak-bapak ngumpul pasti menggosip, kalau ibu-ibu ngumpul pasti bicara bola. Betul Pak? Betul Pak? Saya pernah bilang depan ibu-ibu, kata ibu-ibu langsung spontan Pak, nggak mikir. Terbalik ustadz, alhamdulillah sadar Bu ya. Ibu-ibu tuh sadar ternyata, ya, masya Allah. Iya Ustadz, cuman kan namanya ibu-ibu memang senang yang gosip Ustadz, gitu. Nah keberhasilan ibu-ibu, determinasinya ibu-ibu terhadap bapak menular itu. Akhirnya bapak-bapak juga akhirnya kalau ngumpul senang gosip. Ya, masya Allah. Apalagi menjelang tahun 2024 ini, waduh. Banyak fitnah, banyak gosip, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kami ingin menegaskan Pak, ya Bu, tahan diri. Tahan diri. Ya. Ada hak-hak orang lain yang kadang kita tidak penuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika Abu Jahal masih hidup dan ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu masih kafir, apa ucapan Nabi terhadap beliau berdua atau terhadap mereka berdua? Nabi pernah berkata, Allahumma a'izza hadzal islam bi ahabbi umraini 'indak. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar yang kau inginkan, yang kau cintai. Amr bin Jahash, ya, nama lain dari Abu Jahal, atau Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Dalam keadaan Abu Jahal ini benci luar biasa kepada Islam, dalam keadaan Umar bin Khattab luar biasa bencinya kepada Islam, bahkan keduanya mau membunuh Nabi, datang Nabi membawa doa harapan kepada Allah, Islamkan salah satu dari keduanya. Ya. Dimintakan hidayah, Pak. Ini dalam keadaan ya musyrik, kafir harbi, memerangi Islam, lalu kemudian ingin menghentikan dakwah Islam, mematikan cahaya Islam, ingin membunuh Nabi, didoakan, dimintakan hidayah sama Nabi kepada Allah. Kita ini belum memintakan hidayah sudah menghujat, belum memintakan kebaikan kepada Allah untuk dia, untuk orang lain, kita sudah menggosipnya, memfitnahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan belum mati juga dia, Pak, ya kan, belum mati. Ya. Nah, ini kadang kita lupa kewajiban-kewajiban kita, hak-hak saudara kita yang lain. Jangankan saudara muslim, saudara non muslim saja itu punya hak seperti yang dilakukan oleh Nabi, Abu Jahal dan Umar. Ya. Nah, kita kembali. Jadi yang kedua itu adalah yatim psikologis. Ya. Makanya seorang psikolog dari Bandung, ya, seorang psikolog dari Bandung bernama Ibu Dina Kadarsan, kami pernah mengikuti materinya, bahwa ada 5 timing, ada 5 waktu seorang anak itu idealnya harus didampingi oleh orang tua ketika, terutama anak itu masih kecil. Yang pertama ketika dia makan. Ketika dia makan, upayakan anak itu kalau makan, ibunya atau ayahnya, salah satu dari kedua orang tuanya hadir di depannya, dan jangan membawa musuh di hadapan anaknya. Ada orang tua menemani anaknya makan tapi bawa musuh. Siapa itu? Mohon maaf, anaknya makan, orang tuanya itu depan anaknya. Sudah? Belum. Mau nambah? Enggak. Oh ya. Dihabisin. Gitu aja terus. Anaknya lama-lama jengkel juga itu. Bu, ini ikannya digoreng ya? Iya, kenapa? Kok rasa Facebook? Nah, karena ibunya main situ. Dia tampil lagi telurnya, ya, rasa TikTok, ya, sayurnya rasa WA, ya, karena ibunya. Gitu aja caranya, masya Allah. Kenapa itu katanya? Kenapa itu katanya kita itu kalau makan berhadap-hadapan, ya, suami istri kalau makan berhadap-hadapan, anak orang tua kalau makan berhadap-hadapan, supaya kita bisa saling menatap. Kita bisa saling menatap. Ayah kalau menatap anaknya makan, berhadapan dengan anaknya, bisa natap anaknya, ya, pandang dia dengan pandangan kasih sayang, ya. Jangan dipandang, waduh, banyak makan nih, waduh. Jangan, Pak. Pandang dia pandangan kasih sayang, gitu. Biar anaknya bertanya, Bi, kenapa sih aku ditatap begitu? Abi itu senang lihat kamu makan, enak banget, ya. Abi itu membayangkan kamu itu nanti kalau besar begini. Anak itu masya Allah senang itu, ya. Nah, yang kedua, waktu sakit. Nah, ini sudah jelas lah. Yang ketiga, waktu dia mandi. Ya, ini tentu ketika masih kecil, Pak, ya. Jangan sudah kumisan, ya. Baru kemudian sini Bapak mandiin. Waduh, ya. Itu namanya kalau mau dimandiin anak sudah kumisan, Pak, pakai mobil itu, Pak. Bawa ke pencucian mobil sekalian aja sudah disemprot. Gitu. Nah, yang keempat adalah ketika dia tidur. Ketika mau tidur. Itu hal yang krusial, Pak, ketika mau tidur, seperti tadi kasusnya itu. Ya, kalau masih kecil, ya, 5-6 tahun misalnya,
diantar ke tempat tidur, ya, dicium, dibisikin, ya, tidur ya, anak Abi yang hebat ya, tidur. Besok kita ketemu ya, sama-sama ke masjid ya. Nah, Abi itu mau ke masjid, senangnya kalau sama kamu ditemenin. Oh ya Kak Abi, iya. Nah, itu kan enak, itu membangun komunikasi. Anak akhirnya tidur itu membayangkan, dia tidur itu dengan perasaan gembira. Abiku mau ke masjid, katanya senang kalau aku temanin. Masya Allah itu. Nah, jadi apa namanya, yatim psikologis itu orang tuanya ada, tapi kemudian tidak memberikan rasa nyaman kepada sang anak. Nah, yang ketiga, yang terakhir karena waktu, yatim ideologis. Ini lebih parah lagi, ya, lebih parah, karena sang anak kemudian tumbuh besar dalam keadaan agama tidak diberikan oleh orang tuanya, tauhidnya tidak dijaga oleh Allah, oleh orang tuanya, ibadahnya tidak dituntun oleh orang tuanya. Ya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya kami juga beberapa kali menyampaikan, kami tersentak itu ya ketika mendengarkan Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa silahkan anak-anak kita itu mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang lain kalau orang tuanya tidak mampu. Mungkin orang tuanya tidak lancar baca Quran, mungkin orang tuanya tidak paham tentang agama, silahkan, gak apa-apa. Al-Quran anak-anak kita dapatkan itu Al-Quran dari orang lain, tapi satu surah jangan orang lain jangan anak kita itu dapatkan dari orang lain. Satu surah anak kita dapat dari ayah ibunya. Apa itu? Al-Fatihah. Ya. Kita mengenai surah Al-Fatihah, kata beliau, harus berfastabiqul khairat dengan guru ngajinya, harus berfastabiqul khairat dengan guru TPA-nya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah surah yang paling sering dibaca oleh anak kita. Maka jangan orang lain yang mengambil pahala tersebut, jangan orang lain yang mengambil kesempatan itu. Bapaknya lah yang mentalkinkan Al-Fatihah itu kepada anaknya, sehingga kemudian sang anak kalau ketika membaca Al-Fatihah yang diingat ayahnya, ketika sang anak membaca Al-Fatihah yang diingat ibunya, bukan guru TPA-nya. Ya. Sehingga ketika sang anak membaca, ya seperti bacaan imam kita tadi, Masya Allah, ya, saya kalau baca Al-Fatihah setelah imam sholat tadi nanti aduh, ya, kayak dari langit jatuh ke bumi itu bawa tangga beton, ya, jatuhnya dahsyat, ya, gitu, ya. Nah, maka kata beliau, ya, upayakan kalau anak kita baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini kan Masya Allah minimal 17 kali, ya, dibaca, ya, sholat subuh, ya, dia ingat orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillah, surah ini Abi yang ngajarin. Dia baca Al-Fatihah, kemudian yang diingat itu uminya. Masya Allah, alhamdulillah, aku ingat umi yang membacakan aku surah ini, mengajari aku Al-Fatihah. Kan enak begitu, enak begitu. Daripada ketika dia baca Al-Fatihah dia ingat orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh ustazah, ya, ustadz di TPA, iya diingatnya orang lain, ya, seperti itu. Alhamdulillah, ya. Maka yatim ideologis ini adalah yatim yang kemudian anak-anak itu tumbuh dalam keadaan agama diremehkan, dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana kedudukan kemuliaan agama itu. Itulah yatim ideologis. Inilah yang membuat banyak orang-orang akhirnya murtad. Nah, kita itu suka kagetnya, ya, tidak merunut ke belakang. Lo kok bisa? Lo kok murtad? Lo kok mau? Nah, iya maulah. Dia tidak paham apa itu agama, ya kan? Tidak paham apa itu agama. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia paham apa itu agama, sederhana saja analoginya, Pak. Sederhana saja analoginya. Coba kita itu kalau dikasih handphone, ya, handphone yang mahal, ya, pasti kita jaga, Pak. Tapi kalau coba kasih handphone itu sama anak umur 1 tahun 2 tahun, ya, dia tidak jaga itu, Pak, karena la yafqahuhu, dia tidak paham, ya. Dikasih handphone yang apa namanya pakai baterai itu yang kalau dipencet satu tenonat, nah itu yang handphone yang ditukar dengan botol-botol kecap apa sekali itu, ya. Itu sama hukumnya bagi anak kelas 1, anak umur kelas 1 tahun, Pak, 2 tahun itu dengan dikasih handphone yang mahal.
Sama, karena dia nggak paham. Nah, anak-anak kita banyak yang begitu. Dia meremehkan agamanya, dia tidak paham agamanya, sehingga kemudian disodori istri, disodori suami beda agama atas nama cinta. Kata Ustadz Dasat Pret, ya, gitu, ya. Atas dasar cinta apa? Tadi malam saya baca di berita apa? Atas dasar cinta, 5 pasangan artis ini rela menikah tanpa restu orang tua. Apa itu? Tidak hebat itu. Ya, tanpa restu orang tua kok dianggap hebat? Gimana bisa? Ya. Nah, jadi banyak anak itu kemudian meremehkan agama karena yatim-yatim ideologis ini. Ya. Orang tuanya tidak mengajari mereka, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Orang tuanya tidak berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah setelah abi enggak ada, setelah ibu enggak ada. Tidak dikatakan. Ini yang membuat anak itu yatim ideologis, meremehkan agama, gampang berpindah. Akhirnya di KTP tertulis Islam, tapi gaya hidup agama lain. Di KTP tertulis Islam, tapi tujuan hidupnya enggak agama lain dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, barangkali waktu, ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ya. Mohon maaf, ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami. Mohon maaf kalau kami kemudian duduk di depan untuk menyampaikan, memberikan tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua, kepada para orang tua, kepada ayah dan ibu, dan juga kepada anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita, ya, mitsaqun ghalidha. Kita bisa menjaga mitsaqun ghalidha, perjanjian yang kuat antara kita dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, meminta komitmen kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala, betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami saat kami di dunia ini. Engkaulah Tuhan yang akan kami sembah. Engkaulah Tuhan yang akan kami ibadahi. Engkaulah Tuhan yang akan menurunkan agama, dan agama itu akan kami pegang kuat sampai kami bertemu kembali denganmu kembali. Ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.